Jadi teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat buko pandan ya. Nih, ada agar-agar, ada susunya pakai evaporasi ya, karena buko pandan itu nggak bisa pakai susu kental manis gitu aja, rasanya akan berbeda. Jadi mesti pakai evaporasi ya. Aku pakainya dari Carnation, terus aku pakai kental manis, terus ini juga ada air kelapa, terus ini ada kelapa muda ya. Nah, terus ini ada ekstrak pandan dan ini ada keju ya. Nah, nanti kita akan bikin si agar-agar ini pakai air 700 ml, terus gulanya 4 sendok makan aja ya. Yuk, kita bikin. Nah, teman-teman, sekarang kita pertama-tama akan masak agar-agar yang warna hijau ya. Kita masukin ke dalam air yang tadi 700 ml ya. Airnya 700 ml. Agar-agar ini dimasukin. Terus kita masukin juga gula pasir ya, 4 sendok makan. Kalau aku pakainya 4 sendok makan karena biar nggak terlalu manis ya, tapi sesuai selera, kalian mau tambahin lagi juga nggak apa-apa, bebas ya. Nah, kita aduk-aduk. Ini mestinya pakai pandan, pakai daun pandan, tapi karena aku lagi nggak ada daun pandannya, jadi nggak usah pakai daun pandan lah ya, udah gini aja. Nah, kita akan aduk-aduk sampai airnya mendidih, terus kita akan keraskan. Nah, setelah mendidih agar-agarnya, lalu kita tuangkan ya ke dalam wadah, lalu tiriskan sampai dia mengeras ya. Nah, sekarang kita lanjutin step kedua ya teman-teman. Jadi kita ini akan masak agar-agar yang plain ya, yang tanpa warna ya. Jadi kita masaknya, kalau tadi kan pakai air putih biasa, kalau ini pakainya air kelapa ya. Kita masukin air kelapa 700 ml, terus agar-agar plain 7 gram ya. Aku pakainya merek ini nih. Nah, di sini di step kedua ini agar-agar plain ini, karena udah pakai karena udah pakai air kelapa, jadi kita nggak usah lagi pakai gula ya. Aku nggak pakai lagi gula pasir. Nah, jadi ini air kelapa, terus agar-agar plain. Nah, pengganti gula aku akan masukin susu kental manis ya. Nah, susu kental manisnya aku pakai 2 sendok gini ya. Aku pakainya Frisian flag ya teman-teman. Gak apa-apa lah, keciletot sedikit ya. Udah, aku kan orang Sunda guys. Tuh, aku pakainya 2 sendok aja ya, jadi biar nggak terlalu manis. Nah, habis ini kita aduk-aduk sampai dia mendidih seperti tadi. Terus nanti aku akan tiriskan ke dalam wadah biar dia mengeras. Teman-teman, ini agarnya udah mendidih ya. Terus kita akan tuang ke dalam wadah ya, sedikit demi sedikit kita tuang. Lalu setelah semuanya udah masuk ke dalam sini semua, kita akan tiriskan ya. Nah, ini agar-agarnya sudah masuk ke dalam wadah semua. Sekarang kita tiriskan, kita masukkan ke dalam kulkas. Kita tunggu sampai mengeras ya. Hai teman-teman, nih ya, sekarang ini agar yang sudah mengeras ya, sudah dimasukin ke kulkas dan ini sudah mengeras. Kita akan potong ya. Kita akan potong. Aku akan potongnya kotak dadu ya, besar-besar, tapi sesuai selera kalian mau potong besar atau kecil ya. Aku maunya potong kotak ya. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Nah, lalu kita lanjutkan dengan memotong agar yang ini ya, yang plain. Nah teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan untuk memasukkan semua bahan-bahan ini ke dalam satu wadah ya. Caranya gini, jadi agar-agar yang sudah dipotong tadi itu aku akan
simpan ke dalam wadah, satu wadah ya. Nih, kita geser dulu ke sini. Aku nggak masukin semua ya, karena di sini orangnya cuma sedikit, jadi aku akan masukin sebagian ya. Terus kita masukin juga ini kelamud ya, kelapa muda. Kelapa mudanya aku sengaja nggak potong-potong karena aku suka besar-besar, tapi untuk kalian yang mau dipotong-potong kecil biar terlihat cantik nggak apa-apa juga, itu opsional ya. Nah, setelah ini kita akan masukin si evaporasi ya. Nih, aku pakainya dari Carnation. Nih, kalian nggak usah pakai apa, ini tuh wajib banget ya, wajib banget pakai evaporasi, karena kalau nggak pakai evaporasi rasanya akan berbeda ya. Kita masukin semua ya. Ini tuh 380 ml kayaknya, 450 gram. Setelah itu aku akan tambahkan susu kental manis ya. Tuh, aku tetap pakai Frisian Flag. Nah, aku masukin 2 sendok apa 3 sendok sesuai selera kalian. Kalau kalian suka manis, tambahinnya banyak. Kalau aku cukup 2 aja ya. Nah, kita akan aduk-aduk. Terus kita akan tambahkan air putih sedikit. Aku pakainya air putih, tapi karena nggak ada air kelapa. Seharusnya kalau misalkan kalian punya air kelapa di rumah, pakai air kelapa juga lebih bagus dan lebih enak ya. Tapi aku karena nggak ada air kelapa, jadi aku pakai air putih aja sedikit. Nah, ini udah jadi guys. Opsional kalau kalian suka es, bisa ditambahin es batu. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa, gini aja juga udah enak. Tapi lebih enak lagi disajikan dingin ya. Nah, sekarang aku mau pakein es batu. Nah, sebelum kita kasih es batu, kita akan kasih esen rasa pandan ya, sedikit aja. Nah, aku pakai segini, biar warnanya jadi cantik ya. Tuh, jadi kan ini buko pandan. Tuh, cantik banget kan warnanya hijau. Seger banget nih. Nah, sekarang di step terakhir kita akan sajikan ke dalam gelas ya, yang sudah berisi es batu, karena aku suka banget dingin. Jadi aku kasih es batu. Nah, kita masukin ya. Seger banget ini. Dipakai buat apa namanya tuh, siang-siang minum ini udah seger banget. Dipakai buka puasa juga, wah udah enak banget. Terus kita kasih keju ya, keju Kraft yang sudah diparut ya. Kita di atasnya kasih keju Kraft yang udah diparut. Nah, jadinya kayak gini. Seger banget kan? Nah, buko pandannya sudah jadi, lihat seger banget kan? Kita akan aduk. Tuh. Ini tuh minuman dessert khas Filipina ya. Kita bisa bikin sendiri di rumah, kalian harus nyoba karena resepnya itu simple banget kan, yang barusan aku kasih tahu.